Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah, NPM 1911101310. Saya dari kelas semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan domain belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beragam pendapat yang dikembangkan oleh para intelektual Islam mengenai konsep ilmu. Dalam pandangan Al-Ghazali, pada dasarnya ilmu dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu ilmu syar'i dan ilmu akli. Dari sini kemudian berkembanglah ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengetahui perkembangannya, maka ia melihat bahwa ilmu-ilmu itu diperoleh dengan berbagai metode, yaitu metode takafur dan metode ta'alum. Menurut Al-Zarunji, hukum dasar menuntut ilmu adalah fardu ain, yang artinya menjadi kewajiban pribadi setiap muslim maupun muslimah. Pandangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, laki-laki dan perempuan, akan tetap karena alasan-alasan tertentu. Al-Zarunji membagi hukum menuntut ilmu, baik aktivitas belajar maupun ilmu yang dipelajari, menjadi beberapa tingkat hukum, yaitu fardu ain, fardu kifayah, haram, dan jawaz atau mubah. Yang kedua, saya akan menjelaskan sumber dan fungsi pengetahuan. Ada beberapa sumber ilmu diantaranya, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga panca indera, keempat akal, dan kelima kolbun atau hati. Yang ketiga, saya akan menjelaskan peran pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu, pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun melalui jalur luar sekolah. Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tercatat dalam sejarah pendidikan nasional. Sejarah pendidikan nasional, satuan pendidikan tersebut telah ada sejak permulaan agama Islam masuk ke Indonesia atau paling lambat sudah dimulai pada abad ke-11. Peranan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai mata pelajaran wajib. Pada pendidikan dasar, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan wajib bersama-sama dengan 12 bahasan kajian lainnya. Pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan keagamaan juga merupakan pendidikan wajib bersama dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional keberadaannya sangatlah penting. Yang kedua, sebagai lembaga atau institusi. Yang keempat, saya akan menjelaskan domain kognitif, afektif, psikomotorik. Domain kognitif adalah berpikir berlandaskan otak. Bloom sebagaimana dikutip oleh Skandar mengategorikan dalam domain kognitif kepada 6 tingkat. Tingkat-tingkat tersebut terdiri dari pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintaksis, dan penelitian. Domain afektif merupakan domain yang penting dalam kehidupan manusia. Domain afektif merupakan salah satu objektif pembelajaran di samping domain kognitif yang telah diperkenalkan oleh Bloom dan rekan-rekan pada tahun 1956. Yang kelima, saya akan menjelaskan domain ilmu amal akhlak dan iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Dalam Islam, antara iman dan
antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam sebagai ajaran paradigma Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.